Om Swastiastu. Saya Igede Putu Swaranayasa, CKP Angkatan 9 dari Kabupaten Karangasem, Bali, akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Pada kesempatan ini saya berperan sebagai supervisor, dibantu oleh rekan CGP saya yaitu Bapak Igede Parsa Ananta sebagai pengamat, Bapak Inyoman Sastra Yoga sebagai coach, dan Ibu Nemade Wiwi Kusuma sebagai coachee. Coaching ini dilaksanakan dalam 3 tahapan, yaitu 1. Pra-observasi, 2. Observasi, dan 3. Pasca observasi. Percakapan pra-observasi yaitu percakapan antara supervisor dengan coach yang membicarakan tentang rubrik penilaian, kompetensi yang akan dikembangkan, serta indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan. Pada tahap kedua yaitu tahap observasi, di mana supervisor mengamati dan mencatat proses coach melakukan coaching kepada si coachee. Tahap ketiga yaitu pasca observasi, yaitu percakapan kembali antara supervisor dengan coach yang berisi tentang pertanyaan apa yang sudah dilakukan pada saat coaching, menyampaikan catatan hasil pengamatan berbasis data, serta menanyakan kembali kompetensi apa yang ingin dikembangkan oleh si coach. Untuk lebih jelasnya, mari kita saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Sastra, apa kabar hari ini? Selamat pagi Pak Putu, Astungkare, sehat hari ini Pak. Pak Putu gimana kabarnya Pak? Iya, Astungkare sehat juga Pak. Nah, begini Pak, hari ini saya akan ada yang akan saya perbincangkan dengan Bapak terkait dengan penilaian coaching. Nanti jadi ada yang beberapa yang akan saya nilai Pak, seperti prinsip-prinsip coaching, kemitraan, proses aktif, memaksimalkan potensi, serta alur cerita, Pak. Nah, dari itu yang saya ada yang akan saya perbincangan dengan Bapak, apakah sudah sesuai atau belum, Pak ya. Nah, selanjutnya Pak, ini tentang ini dalam proses coaching nanti, kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Bapak kembangkan ya? Oke Pak Putu, terkait proses coaching yang akan saya lakukan, ada beberapa kompetensi yang akan saya kembangkan di sini. Yang pertama adalah terkait dengan hadir sepenuhnya, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Ketiganya yang akan saya berusaha kembangkan Pak Putu. Oh iya. Jadi dari ketiga kompetensi tersebut Pak, ada bagian mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak menurut Bapak dari ketiga kompetensi tersebut? Iya Pak, dari ketiga kompetensi coaching itu sebenarnya saya ingin lebih menekankan pada saat memberikan pertanyaan berbobotnya Pak. Oh begitu, enggak. Nah, dalam dalam coaching nanti tentunya ada indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang Bapak yang diinginkan ya Pak. Ada nggak apa indikator ketercapaian yang Bapak akan inginkan Pak? Apa namanya? Dari indikator tujuan pengembangan tersebut Pak, yang diinginkan yang seperti apa Pak? Nggih Pak Putu, yang ingin saya kembangkan terkait dengan indikator pencapaian pada proses coaching yang akan saya lakukan, yaitu coachee bisa nanti mendapatkan solusi terkait dengan masalah yang diberikan, masalah yang mereka hadapi, serta nanti bisa membuat rencana-rencana aksi Pak Putu, agar nanti setiap permasalahan yang dihadapi oleh coachee bisa menemukan solusinya secara mandiri, serta bisa merencanakan terkait dengan solusi apa yang harus dilakukan. Itu sih tujuan indikatornya Pak Putu. Oke, baiklah Pak Sastra. Mungkin cuma itu saja yang ingin saya perbincangkan dulu dengan Pak Sastra untuk pertemuan ini. Nah, sekarang saya persilakan Pak Sastra untuk melakukan coaching terhadap Ibu Wiwi. Nah, saya juga akan hadir di sana Pak untuk mengamati dan mencatat apa yang selama proses coaching ini, dan saya akan mencatat
atau mendengarkan dengan baik proses dari coaching dari Bapak nanti. Dan selanjutnya setelah itu baru saya akan ada penilaian kembali, pertanyaan-pertanyaan kembali Pak. Oke, silakan waktunya saya persilakan Bapak. Ya, siap Pak Putu, terima kasih. Pagi Bu Wiwi. Suaranya belum kedengaran Bu. Unmute. Selamat pagi Pak Sastra. Apa kabar hari ini Bu Wiwi? Kurang menyenangkan Pak. Kenapa itu Bu Wiwi? Boleh saya bercerita sebentar? Ye, boleh. Apa yang bisa kita bicarakan hari ini Bu Wiwi? Begini Pak, saya memiliki permasalahan tentang siswa saya Pak. Kenapa dengan siswanya Bu? Bisa diceritakan? Jadi siswa saya itu di mana kondisi siswa saya itu memiliki sedikit empati, di mana dia dia sering melakukan kenakalan-kenakalan di dalam kelas Pak. Berarti permasalahan Ibu ini terkait dengan siswa Ibu yang memiliki sedikit empati dan sering membuat masalah-masalah di kelas, Bu nggih? Nggih, Pak. Bisa diceritakan Bu, masalah-masalah apa yang siswa Ibu lakukan sehingga Ibu merasa gelisah seperti hari ini, Bu? Nggih Pak Sastra, begini, saya memiliki satu orang siswa atas nama Deo. Dia itu anaknya hiperaktif Pak, di mana dia sering sekali mengganggu teman-temannya, sering lari-larian, kejar-kejaran, ataupun kalau temennya itu di dalam kelas dia sering mengganggu, modelnya seperti itu Pak. Oh, nggih. Berarti di kelas yang Ibu ampu ini siswa itu hiperaktif, Bu ya? Yang atas nama si Deo ini sering kejar-kejaran juga kan? Nah, kira-kira Bu Wiwi terkait dengan si Deo yang siswa hiperaktif ini, kira-kira kondisi apa atau kondisi ideal bagaimana yang Ibu Wiwi inginkan agar siswa ini tidak membuat masalah lagi Bu, seperti yang Ibu Wiwi sampaikan tadi. Jadi kondisi ideal yang saya harapkan di kelas tersebut terkhusus untuk Deo, yaitu dia memiliki rasa empati. Pertama, dia itu mau mengikuti pelajaran ataupun tidak mengganggu teman-temannya Pak. Itu yang saya harapkan. Oh, berarti kondisi yang Ibu harapkan untuk khusus siswa si Deo ini adalah si Deo memiliki empati tentunya Bu ya. Kita bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah, kira-kira Bu Wiwi, dalam nanti Ibu bisa mendapatkan kondisi ideal yang Ibu harapkan, kira-kira ada hambatan nggak terkait dengan proses yang akan Ibu lakukan? Hambatannya saya rasa tidak Pak. Nggak ada hambatan, berarti Ibu sudah bisa nanti memberikan solusi terkait dengan atau membuat rencana agar nanti si Deo ini bisa bisa muncul empatinya serta bisa mengikuti pelajaran dengan sebaik-baiknya. Kira-kira Bu Wiwi, apa yang Ibu Wiwi lakukan terkait dengan hal ini? Jadi untuk langkah-langkah yang saya ambil untuk mengatasi anak tersebut, tentunya saya akan mengadakan pembelajaran yang berpihak kepada murid. Contohnya itu Pak, untuk pembelajaran seperti yang sudah kita ketahui bersama di dalam kelas, yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi anak yang aktif, mungkin dia dalam visual, saya akan tampilkan gambar ataupun ada audio-audio agar memancing anak-anak tersebut mau mengikuti pembelajaran saya. Khusus untuk Deo, tentunya saya melakukan pendekatan. Kemarin sudah nih Pak saya melakukan pendekatan. Dia katanya dia ingin pembelajaran yang lebih menyenangkan. Seperti itu Pak. Oke. Berarti untuk mengatasi si Deo ini dan bisa memunculkan empati serta bisa fokus dalam belajar, jadi Bu Wiwi merencanakan untuk melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi, di mana Bu Wiwi nanti bisa membuat diferensiasi produk, konten maupun prosesnya Bu Wiwi. Seperti itu Bu Wiwi.
Iya, betul Pak. Oke, bagus sekali Bu Wiwi. Jadi nanti Bu Wiwi Astungkare bisa melaksanakan itu dan bisa mengatasi masalah yang Bu Wiwi hadapi saat ini. Nah, Iya. kira-kira Bu Wiwi terkait dengan rencana yang Bu Wiwi sudah tadi sampaikan, kapan kira-kira bisa dilakukan nih ke Bu Wiwi? Secepatnya dan sesegera mungkin. Mungkin saya akan lakukan nanti pembelajaran minggu depan. Minggu depan ya. Ya. Berarti sampai minggu depan ada proses-proses yang Bu Wiwi bisa siapkan nanti agar bisa proses pembelajarannya seperti yang Bu Wiwi rencanakan. Iya. Oke, ada lagi yang mau dibicarakan Bu Wiwi terkait dengan masalah yang lain gitu? Tidak, cukup itu aja Pak Sastra. Oke, berarti terkait dengan obrolan kita hari ini terkait dengan kegelisahan Ibu Wiwi serta masalah yang Bu Wiwi hadapi dengan siswa yang bernama Deo ini, dan kira-kira apa yang bisa Bu Wiwi simpulkan pada obrolan kali ini, Bu? Ya, jadi hasil percakapan yang dilakukan yaitu di mana siswa saya atas nama Deo tidak sedikit memiliki empati dan melakukan atau hiperaktif di dalam kelas, di mana untuk mengatasi hal tersebut saya melakukan beberapa langkah-langkah, yaitu dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu proses, produk dan sebagainya, agar memunculkan empati dan bisa si anak ikut aktif dalam pembelajaran saya. Itu Pak Sastra. Luar biasa sekali Bu Wiwi rencananya. Nanti tiang tunggu pertemuan berikutnya nggih Bu Wiwi nggih. Karena Bu Wiwi mau melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasinya minggu depan. Jadi setelah Ibu Wiwi melaksanakannya itu, saya ingin mendengar cerita Bu Wiwi terkait dengan perubahannya si Deo. Apakah dia sudah bisa memunculkan empati? Apakah dia sudah bisa melaksanakan atau mengikuti pembelajaran dengan baik setelah Ibu Wiwi melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi? Oke, yang tunggu nanti Bu Wiwi nggih terkait dengan hasilnya nanti. Terima kasih Pak Sastra. Sama-sama Bu Wiwi. Kita bertemu lagi di obrolan-obrolan berikutnya. Nggih, Pak Sastra tadi sudah melaksanakan coaching terhadap Ibu Wiwi nggih. Nah, terkait tadi perasaan tadi, bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan coaching ini, Pak? Pak Putu, perasaan saya setelah melaksanakan coaching dengan Bu Wiwi, jadi di sini saya bisa mengetahui masalah yang dihadapi oleh Bu Wiwi, yaitu terkait dengan salah satu siswa yang bernama Deo, di mana dia tidak memiliki empati terhadap teman-temannya dan tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Itu yang pertama. Yang kedua, selain itu saya juga bisa melihat ataupun mendengar solusi yang ditawarkan oleh Bu Wiwi untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi terkait dengan murid Deo itu sendiri, Pak. Nggih. Nggih, betul Pak, sesuai dengan catatan saya, Pak, setelah yang saya lihat dan saya dengar saat Bapak melaksanakan coaching tadi, Bapak bebas dari penilaian dan asumsi, fokus pada area yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil percakapan tadi, Pak. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak, untuk ini, apa yang sudah Pak lakukan pada saat melaksanakan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, Pak? Yang menjadi indikator ketercapaiannya itu, yang pertama adalah ketika saya bisa menggali ide-ide dari kursi itu sendiri terkait dengan solusi yang ditawarkan serta rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh si kursi. Iya. Jadi begitulah ya, sudah tercapai indikator yang ingin dikembangkan, Pak ya. Sudah tercapai. Nah, pertanyaan selanjutnya, Pak ya. Dari catatan hasil observasi nih, Pak ya. Dari catatan hasil observasi berbasis data, ya, bebas dari penilaian asumsi, fokus pada area yang diinginkan dan dikembangkan. Nah, berdasarkan hasil percakapan tadi, apa yang sudah
tentang kompetensi apa yang sudah Bapak kembangkan tadi itu sudah sesuai belum Pak dengan apa yang Pak inginkan Pak? Dari proses yang tadi sebenarnya kalau yang saya lakukan itu sudah sesuai dengan alur percakapan kucingnya itu dengan menggunakan alur Tirta Pak Putu. Oh iya, benar sekali. Nah, untuk selanjutnya Pak, ini pertanyaan terakhir Pak ya, untuk Oke. teman kita hari ini, pertanyaan terakhirnya. Nah, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan berdasarkan hasil pelaksanaan kucing tadi Pak, yang barusan Bapak lakukan tadi? Ada nggak kompetensi lain lagi yang ingin Bapak kembangkan ya? Iya Pak Putu, terkait dengan proses kucing tadi, sebenarnya kan dari proses awal sampai akhir proses kucingnya itu menggunakan alur Tirta Pak Putu nggih. Dan yang Iya, lebih iya. saya ingin kembangkan di sini adalah semua fasenya Pak Putu, dari bagaimana cara mengidentifikasinya, dari tujuan dari kucingnya, rencana aksi serta tanggung jawabnya. Karena nanti ketika kita ingin melaksanakan kucing berikutnya, dan saya berharap nanti pada saat pelaksanaan kucing dengan rekan sejawat ataupun siswa, saya bisa melaksanakan coaching dengan baik agar nanti si coach bisa menghadirkan solusinya secara mandiri serta melakukan atau merencanakan aksi yang akan dilakukan. Itu Pak Putu. Nah, ini baik, terima kasih Pak, luar biasa. Memang untuk agar kita terlatih untuk menjadi melaksanakan kucing ini perlu selalu berlatih dan berlatih lagi. Semoga saya berharap ya untuk kucing-kucing selanjutnya yang Bapak laksanakan bisa berjalan dengan lancar dan sesuai dengan apa yang ingin Bapak harapkan, dengan apa yang ingin Pak kembangkan. Jadi pertemuan kali ini cukup sampai di sini dulu Pak. Nanti kita akan bertemu pada supervisi selanjutnya. Semoga semuanya bisa berjalan dengan lancar ya Pak. Terima kasih untuk kehadirannya Pak. Jadi kita akhiri sampai sini pertemuan ini. Kita tutup dengan Parama Santi Pak ya. Om Santi 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 Om. Terima kasih Pak Putu atas waktunya. Demikianlah praktik percakapan coaching untuk supervisi akademik yang telah saya laksanakan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Om Santi 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 Om.